Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Program Pudu News khusus update penanganan virus COVID-19 hadir menjumpai Anda bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Pemirsa, kami akan mengabarkan rangkaian berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengenai penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan update data COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Saudara sekalian, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kegawat daruratan masyarakat dan menetapkan kedaruratan masyarakat Coronavirus Disease 2019 COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif, Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran coronavirus ini semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ditetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial yang berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 ini. Saudara sekalian, sebagai operasionalisasi dari PP nomor 21 tahun 2020 ini, Kementerian Kesehatan menerbitkan dua produk hukum. Pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan atau yang kita sebut dengan PMK nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria pembatasan sosial berskala besar untuk ditetapkan serta pada masing-masing teknis pelaksanaannya. Selanjutnya, pembatasan sosial berskala besar ini yang kita singkat dengan PSBB merupakan pembatasan kegiatan sekali lagi tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga ada terinfeksi COVID-19 yang sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 ini. Jadi masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, namun untuk kegiatan tertentu dibatasi. Jadi masih dapat, sekali tegaskan lagi, masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kegiatan pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Berbeda tentunya dengan apa yang kita sebut dengan tindakan karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit. Dalam tindakan karantina yang disebutkan ini, penduduk tentunya atau masyarakat di rumah di wilayah tertentu, kawasan RT, RW ataupun desa satu kelurahan atau satu kabupaten satu kota, dan di rumah sakit yang sedang dilakukan karantina, tentunya di lokasi yang sedang dilakukan tadi tidak boleh keluar. Dan tentunya itu juga membedakannya dengan PSBB ini. PSBB sekali lagi bertujuan untuk memutus rantai penularan. Jadi sekali lagi PSBB bertujuan untuk memutus rantai penularan dari hulunya dan dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB ini dibuktikan dengan penurunan jumlah kasus dan tidak ada lagi penyebaran ke area atau wilayah baru. Saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya sekali lagi kami nyatakan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak hanya bisa menjadi tanggung jawab pemerintah, sekali lagi melainkan juga dibutuhkan kerjasama antar pemerintah, masyarakat agar tujuan dilaksanakannya PSBB ini dapat terlaksana dengan baik. Kalau kita melihat mekanisme penetapan di satu wilayah, dapat saya jelaskan sebagai berikut.
ada 2 kriteria penetapan PSBB di suatu provinsi, kabupaten, kota, yaitu berkaitan dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat di beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Kemudian penetapan PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan gubernur, bupati, wali kota, ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga dapat mengusulkan kepada Menteri, dalamnya Menteri Kesehatan, untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu. Permohonan PSBB pada Menteri Kesehatan tentunya harus disertai dengan data dan didukung dengan bukti epidemiologis berupa peningkatan jumlah kasus menurut waktu, peta penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan terhadap kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi, jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan. Kemudian, saudara sekalian, Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah provinsi, kabupaten, kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak diterimanya permohonan penetapan ini. Jadi betul-betul kita responsif terhadap usulan ini dan dilaksanakan dengan pertimbangan, tentunya pertimbangan secara cepat yang dilakukan oleh tim yang dibentuk, dan juga memperhatikan pertimbangan dari Ketua Gugus Pelaksana Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini. Kemudian pemerintah daerah tentunya dalam melaksanakan PSBB ini harus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat. Ada lagi produk hukum yang lain yang dalam hal ini adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 01 tentang penetapan pembatasan sosial skala besar ini adalah pembentukan tim yang sudah yang akan merekomendasikan kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Kesehatan. Kemudian, saudara sekalian, selain PSBB ini, kita harapkan dia lebih ketat, karena nilai dari PSBB itu lebih ketat daripada social distancing, karena sifatnya bukan lagi berupa himbauan, melainkan adanya penguatan pengaturan kegiatan penduduk. Jadi ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan, dan ada penegakan hukum tentunya oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. PSBB sekali lagi akan berdampak tentunya kepada hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi bukan sesuatu yang melarang, tetapi pembatasan. Sekali lagi kami sampaikan, pembatasan semuanya masih bisa bergerak. Pembatasan sosial berskala besar tersebut tentunya mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti barangkali Pak Yuri akan melanjutkan secara lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit COVID-19. Yang pertama adalah bahwa kita sampaikan apresiasi kepada keluarga di seluruh tanah air yang patuh dan disiplin untuk menjalankan pesan untuk tetap tinggal di rumah. Kami menyadari bahwa ini akan menjadi suatu proses yang berkepanjangan, yang tentunya akan menjadi beban untuk para ibu rumah tangga, para kepala rumah tangga, para bapak yang menjadi juru penenang dan mampu memberikan penjelasan yang baik kepada anggota keluarganya. Ini yang paling penting, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih, sehingga secara bersama-sama kita bisa saling melindungi
agar kemudian tidak ada anggota keluarga kita yang tertular penyakit ini. Keluarga adalah basis dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk dua hal. Yang pertama, berikan suasana gembira di rumah. Manfaatkan waktu untuk tetap menjaga imunitas dengan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik yang bermanfaat. Kemudian kendalikan emosi, sajikan makanan yang sehat dan bergizi. Tentunya kesempatan yang baik untuk bisa beribadah, berdoa bersama keluarga, dan kemudian waktu yang paling baik untuk bisa berkomunikasi intens dengan keluarga seluruhnya. Di samping tetap masih harus aktif, produktif, meskipun dari rumah. Oleh karena itu, kuncinya adalah keluarga. Harapan kita bahwa semakin banyak keluarga yang sehat, kita yakini masyarakat semakin kuat. Saya ingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian, pada bulan-bulan ini secara klasik kita masuk pada tahapan pancaroba, di mana gambar yang klasik dari episode ini adalah munculnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu, bersama keluarga di rumah, mari lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Karena kita tahu bahwa dengan munculnya penyakit demam berdarah ini akan memperburuk angka kesakitan dan angka kematian yang terjadi manakala mix bercampur dengan COVID-19. Kemudian tetap ikuti berita, ikuti perkembangan, dan lakukan edukasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Untuk mendapatkan itu semua, baik melalui portal covid19.go.id ataupun call center 119, 117, Halo Kemkes di 1550567, maupun di layanan-layanan aplikasi lainnya, maupun layanan telemedicine yang lainnya. Pastikan inilah informasi yang benar, sehingga kita tidak lagi terbawa pada kesimpang siuran berita yang tidak perlu. Berikutnya yang kedua adalah bahwa per tanggal 5 April ini kami sudah melakukan pemeriksaan di 9.712 warga yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik dari pusat sampai ke daerah dalam rangka menegakkan diagnosa COVID-19. Ini menjadi suatu yang penting karena kita sadari bersama bahwa keberadaan kasus positif di tengah masyarakat ini menjadi sumber bagi penularan di masyarakat itu. Oleh karena itu, segera cari, temukan, dan kemudian isolasi. Ini menjadi kunci di dalam pelaksanaan pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain, ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu di luar, orang tanpa gejala banyak sekali didapatkan di luar. Kita tidak tahu bahwa mereka adalah sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu, lindungi diri kita, semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain. Masker kain bisa dicuci. Kami menyarankan penggunaan masker kain tidak lebih dari 4 jam untuk kemudian dicuci
dengan cara direndam di sabun, air sabun, dan kemudian dicuci. Ini upaya untuk mencegah terjadinya penularan, karena kita tidak pernah tahu bahwa di luar banyak sekali kasus yang memiliki potensi untuk menularkan ke kita. Di samping cuci tangan dengan menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Ini menjadi kunci bagi kita untuk kemudian mengendalikan penyakit ini. Kami prihatin bahwa masih ada tenaga kesehatan, tenaga medis yang masih harus tertular penyakit ini dan menjadi korban. Oleh karena itu, komitmen pemerintah sangat kuat untuk melindungi mereka dengan secara terus-menerus mendistribusikan alat pelindungan diri agar mereka bisa bekerja dengan profesional, bekerja dengan nyaman, dan tidak ada kekhawatiran terpapar infeksi ini. Gugus tugas sudah diaktifkan di 21 provinsi dan 127 kabupaten kota. Oleh karena itu, daerah-daerah yang lain sedang menyiapkan instrumen hukum dan SPDM agar seluruh wilayah, seluruh daerah bisa membentuk gugus tugas yang merupakan sarana untuk berkoordinasi secara komprehensif bagi semua sektor di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sudah lebih 82,5 miliar dana yang diterima dari donasi semua warga negara, donasi dari seluruh penjuru dunia, donasi dari semua toleransi yang muncul terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu berkecil hati karena pemerintah bersama semua kekuatan yang ada akan memberikan dharma bakti yang sebesar-besarnya dalam rangka melindungi seluruh warga kita dari ancaman COVID-19. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa kunci penyelesaian masalah ini adalah di tengah-tengah masyarakat. Jaga jarak sosial di dalam berkomunikasi. Ini sudah bukan merupakan satu himbauan lagi, tapi ini sudah dimaknai sebagai suatu perintah yang harus kita laksanakan bersama-sama. Cuci tangan dengan menggunakan sabun. Gunakan masker pada saat keluar dari rumah. Hilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata pada saat tangan kita tidak bersih dan belum dicuci dengan menggunakan sabun. Oleh karena itu, sekali lagi, masker untuk semua. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kami akan melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi positif dari COVID-19 ini. Pada hari ini telah bertambah lagi 181 orang konfirmasi positif, sehingga total menjadi 2.273. Ada 14 orang yang sudah dinyatakan sembuh, sehingga menjadi 164 orang. Dan masih ada 7 orang yang meninggal, sehingga jumlahnya menjadi 198. Saudara-saudara sekalian, ini gambaran yang kita yakini bahwa di luar masih terjadi penularan, masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah kita. Masih ada sebagian dari kita yang tidak menyadari bahwa kita rentan tertular, sehingga masih ada yang belum menjaga jarak di dalam berkomunikasi sosial, masih belum menggunakan masker pada saat berada di rumah. Masih ada yang belum rajin dan disiplin mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ini yang menjadi kekuatan kita kalau kita akan menghentikan penularan ini. Oleh karena itu,
saudara-saudara sekalian, kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita semuanya bisa mengendalikan penyakit ini, bahwa kita bisa memberantas penyakit ini, bahwa dengan bersama-sama kita bisa menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari sekali lagi kami meminta semuanya mulai hari ini gunakan masker. Masker untuk semua. Saling mengingatkan. Manakala ada yang tidak menggunakan masker, ingatkan agar menggunakan masker. Lebih baik berada di rumah. Tunda semua kepentingan untuk meninggalkan rumah. Tunda semua rencana kepergian. Bukan hanya ke kampung, tetapi ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah yang lainnya, tunda. Lakukan komunikasi sosial dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang sudah kita miliki. Sadari betul bahwa kita harus melindungi siapapun, termasuk melindungi orang tua kita yang di kampung, melindungi saudara-saudara kita yang di kampung, dan melindungi siapapun yang kita kasihi. Oleh karena itu, kuncinya adalah disiplin. Kebersamaan di dalam mengendalikan penyakit ini adalah penting. Kita bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi orang tua kita yang memiliki kerentanan lebih tinggi, melindungi masyarakat yang lain, dan melindungi negara ini. Oleh karena itu, mari yakini kita bisa, kita mampu, Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Ya baik pemirsa, itulah tadi penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan update data COVID-19. Sekian Polinews khusus update penanganan virus COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Saya Yusri Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa.